Dikatakan oleh Nefeng, apakah kalian tidak pernah menyadari ada keanehan di sini sebelumnya? Nefeng pun menunjuk ke arah bawah es tersebut. Diketahui es itu berumur ribuan tahun. Dengan keberadaannya, semua perjuangan kita tidak ada artinya. Mereka semua pun melihat ke arah es yang disebutkan oleh Nefeng. Praktisi pria melihat ke bawah batu es yang disebutkan oleh Nefeng dan ia pun mengeceknya bahwa tidak ada yang istimewa. Ketika itu Nona bilang bahwa ia telah mendengar sedikit tentang es mistik 1000 tahun. Tapi bagaimana Nefeng bisa melihatnya? Senior Zong bilang apakah itu salah yang dikatakan oleh Nefeng. Kemudian Nefeng menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan batu es yang ada di bawah. Setelah itu ia pun mengatakan, apa sekarang masih ada yang merasa bahwa ia mengada-ngada? Untungnya matanya tidak benar-benar melotot. Kalau tidak, semua energi spiritual akan diserap oleh es mistik. Nona Yuyan menanyakan mengapa Nefeng tahu begitu banyak. Dijelaskan oleh Nefeng, ia membacanya di buku medis pil suci. Menyempurnakan pil langit mistik dengan es mistik dapat membantu Nona Bing untuk memperkuat tubuhnya, jadi ia mengingatnya. Kekuatan es mistik tidak dihilangkan, kekuatan mereka juga tidak berguna. Praktisi pria menuduh bahwa Nefeng ingin mengubah aturan. Dikatakan oleh Nona tidak masalah mengubahnya, tapi kedua keluarga harus menyegelnya dulu. Mendengar itu, Senior Zong menanyakan apakah Nefeng yakin. Ditegaskan oleh Nefeng, ia yakin juga tidak begitu yakin. Kemudian Nona menjelaskan kepada praktisi pria, kita akan bekerja sama. Jika berhasil, mata air spiritual akan dibagikan. Mendengar hal itu, pastinya praktisi pria setuju dan ia sangat senang karena ia juga menyukai Nona. Lantas praktisi pria mengeluarkan kekuatan tombaknya dan juga mengeluarkan kekuatan naga untuk menghancurkan penghalang mata air spiritual. Terlihat tercipta avatar roh yang sangat besar yang sebelumnya ia gunakan untuk menyerang Nefeng. Sementara itu, Nona juga mengeluarkan kekuatan jimatnya untuk memperkuat avatar roh. Avatar roh itu pun menjadi lebih kuat karena tameng jimat yang diberikan oleh Nona. Lantas ia langsung menyerang dengan tombak besarnya untuk menghancurkan es penghalang, yaitu es mistik yang di bawahnya terdapat mata air spiritual. Namun ternyata dengan kekuatan mereka berdua tetap gagal menghancurkan penghalang es yang sangat kuat tersebut. Dikatakan oleh praktisi pria, jangan berkecil hati, es mistik sangat keras, belum tentu Nefeng berhasil menghancurkannya. Di sisi lain, pengawal Senior Zong mengatakan apakah kita juga harus bertindak. Namun ditegaskan oleh senior, ia sadar akan kemampuannya sendiri, ia pun tidak perlu mencobanya. Sedangkan Nefeng menyampaikan bahwa ia butuh bantuan Nona Yuyan. Kemudian Nona Yuyan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuat formasi ungu di sekitar es mistik. Sementara itu Nefeng naik ke atas dengan mengeluarkan pedangnya. Ternyata ia mengeluarkan kekuatan naganya. Naga itu pun menyerang ke arah formasi yang diatur oleh Nona Yuyan. Akibat hentakan kekuatan tersebut, praktisi pria merasakan nafas api yang begitu kuat. Mungkinkah ini adalah keterampilan dewa bela diri? Nona juga mengetahui memang ada beberapa metode yang menggunakan api ilahi untuk membakarnya secara perlahan. Senior Zong juga mengatakan kualifikasi Nefeng dan Nona Yuyan sebanding dengan Dewi Zidian waktu itu. Namun ia hampir lupa bahwa dia dan Feng Lei adalah musuh bebuyutan.
Tidak lama akhirnya dengan kekuatan Nefeng dan juga Nona Yuyan, es mistik akhirnya hancur dan keluarlah mata air spiritual. Sementara Nona dengan kesal mengatakan bahwa mata air spiritual adalah milik kalian. Setelah melihat mata air spiritual, dikatakan oleh Nefeng kepada senior Zong, biasanya mata air spiritual akan muncul selama 2 bulan. Kita hanya punya waktu 1,5 bulan. Kalian bisa mengatur sendiri untuk sisa waktunya. Senior Zong pastinya sangat berterima kasih. Mereka pun akan kembali nanti dan pamit pergi dari sana. Disampaikan oleh Nefeng, dengan bantuan mata spiritual, kita bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Bahkan ada peluang untuk menang melawan Hao Tianchai. Namun tiba-tiba saja ia merasakan ada sains iblis yang mendekat. Nefeng menyuruh Nona Yuyan untuk mengambil plat formasi. Kemudian Nona Yuyan langsung menggunakan plakat formasi itu untuk menyembunyikan lokasi mata air spiritual. Setelah itu Nefeng langsung naik ke atas bersama Nona Yuyan dan melihat 4 orang dengan cepat yang muncul di hadapan mereka. Salah satu dari 4 orang itu mengatakan, tidak disangka setelah mengejar pengkhianat itu, dia sebenarnya ingin merebut hasil orang lain. Salah satu wanitanya juga berkata, pria yang begitu tampan seperti Nefeng, sayang sekali jika dihabisi. Berikan saja kepadanya agar ia bisa merawatnya dengan baik. Akan tetapi salah satu wanita yang merah bilang, terserah, dia hanya tertarik pada mata air spiritual. Sedangkan pria dari salah satu 4 orang itu mengatakan, wanita itu yang adalah Nona Yuyan adalah miliknya. Sedangkan Nona Yuyan tahu mereka adalah 4 orang sains iblis. Ditegaskan oleh Nefeng, ini adalah wilayah manusia, silahkan pergi dari sini. Namun salah satu dari 4 orang itu meremehkan Nefeng, bahwa Nefeng hanyalah martir sains tingkat 1 belaka, beraninya memerintah dirinya. Sedangkan yang wanitanya merayu Nefeng, patuhlah menjadi budaknya, maka Nefeng tidak akan menderita. Mendengar itu pastinya Nona Yuyan menjadi marah, ia pun langsung menyerang wanita tersebut. Sementara itu Nefeng juga menyerang dengan kekuatan tebasannya. Di sisi lain Nona Yuyan bertarung melawan Nona Merah. Nona Yuyan berhasil menangkis senjata dari Nona Merah, lalu berniat mengeluarkan api ilahi. Akan tetapi hal itu dicegah oleh praktisi wanita lainnya. Nefeng yang melihat Nona Yuyan dalam bahaya, ia pun berinisiatif untuk menolong Nona Yuyan. Namun Nefeng dihalangi oleh praktisi pria. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Kemudian Nefeng mengeluarkan tekniknya matahari sejati pembakar dunia. Serangan Nefeng seperti bola cahaya yang terus menyerang. Hal itu pun membuat praktisi tersebut terpental oleh serangan Nefeng. Praktisi pria meremehkan serangan Nefeng ini hanya seperti menggelitiknya. Ia pun langsung menyerang Nefeng kembali. Akan tetapi ditegaskan oleh Nefeng, kehebatan ilmu pedang bukan pada kekuatannya, melainkan keterampilannya. Terjadi kembali pertarungan kecepatan di antara mereka berdua. Kembali kepada Nona Yuyan yang mengeluarkan tekniknya, yaitu sumber api Phoenix untuk menyerang mereka berdua. Serangannya pun dihadang oleh Nona Merah. Sementara Nona Merah berhasil menyerang Nona Yuyan dengan kekuatan seperti tusukan. Dikatakan oleh Nona berbaju biru, tidak peduli sekuat apa api ilahi Nona Yuyan ditakdirkan dilahap oleh elemen airnya. Pastinya hal itu membuat Nona Yuyan menjadi marah. Ia pun langsung menyerang kembali. Sementara praktisi pria yang satu lagi mengatakan formasi tingkat mistik belaka tidak mempan kepadanya.
Ia pun nampaknya akan menghancurkan formasi yang menyembunyikan mata air spiritual. Neveng yang melihat hal itu, ia pun mengetahui ini adalah hal yang buruk. Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Peak of Two Martial Arts part ke-31-nya di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya menunggu episode baru, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.